So guys, today kita akan berbicara tentang momen yang sangat krusial di Indonesia, now or never. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita sekarang sedang menyongsong generasi emas 2045. Jika kita melewatkan hal ini sekarang, maka mungkin bukan generasi emas yang akan terjadi, mungkin generasi cemas 2045 yang akan terjadi. Ini adalah masa di mana Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi dengan populasi produktif yang dominan dan juga potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, generasi Z ini adalah tonggak masa depan perekonomian kita karena generasi Z adalah digital savvy, selalu terhubung dan juga pintar mencari cara untuk mengelola uangnya. Dunia akan berubah semakin cepat dan mereka lah yang ada di garis terdepan perubahan ini. Tapi tidak perlu khawatir karena kami memiliki solusi investasi yang pas banget buat generasi sekarang karena platform investasi yang kami tawarkan ini memiliki kemudahan, keamanan, dan juga teknologi canggih yang memang fit in dalam gaya hidup mereka. Ini bukan hanya soal menyimpan uang, tapi juga cara yang tepat membuat uang kalian bekerja lebih keras dengan cara yang aman juga transparan. So, let's dive bagaimana kita bisa membuat keputusan finansial yang cerdas sekarang untuk masa depan yang lebih cerah. Now or never, so let's go. Oke, baik. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Desi Dwi Aisyah dengan NIM 182, yang kedua ada Anis Rewayuni dengan NIM 183, yang ketiga ada Deborah Cindy Aufilia dengan NIM 186, dan yang keempat ada Laili Ikan Nuraini dengan NIM 201, dan yang terakhir ada Naila Ratna Harjo dengan NIM 303. Mari kita simak penjelasan mengenai investasi deposito yang akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Hari ini kita akan membahas mengenai laporan resiko global 2024 yang menyajikan temuan dari survei persepsi resiko global atau yang biasa disebut dan disingkat sebagai GRPS. Nah, laporan ini menangkap wawasan dari hampir 1.500 pakar global yang diadakan tepatnya pada bulan September tahun 2023. Tujuan awalnya adalah untuk memahami pandangan para ahli mengenai resiko terbesar yang dihadapi dunia dalam berbagai kerangka waktu, mulai dari yang sekarang, 2 tahun kemudian hingga 10 tahun kemudian. Laporan ini berguna untuk menyeimbangkan krisis saat ini dan juga prioritas jangka panjang. Bisa dilihat pada global outlook-nya. Di poin pertama, perubahan iklim adalah penempat nomor 1 dengan jumlah total 66%. Perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan frekuensi dan juga intensitas cuaca ekstrim di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Mulai dari banjir, kekeringan, badai, hingga kebakaran hutan semakin sering terjadi. Harus kita akui itu dan memang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan juga membuat penderitaan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Kejadian-kejadian seperti ini juga memberikan tekanan tambahan pada infrastruktur kesehatan dan juga dari segi penyelamatan yang seringkali tidak siap menangani skala bencana yang semakin berat. Maka dari itu, untuk current risk landscape-nya, extreme weather masuk dalam peringkat nomor 1 sejumlah 66%. Untuk peringkat nomor 2 disusul oleh AI. Siapa di zaman sekarang yang tidak tahu AI gitu? Perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini memungkinkan penyebaran disinformasi yang lebih luas dan lebih sulit dideteksi hingga mencapai 53%. Informasi palsu dan propaganda dapat dengan mudah menyebar melalui platform media sosial dan dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan juga memicu ketegangan sosial, bahkan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Maka dari itu, di kemarin waktu kita ada pemilihan umum, mudah sekali rakyat dibodohi oleh informasi-informasi palsu yang sedang berkembang luas di media sosial dan bahkan menyebabkan kericuhan. Ini membawa dampak negatif pada stabilitas politik dan juga kohesi sosial. Nomor 3 dengan peringkat 46% ditempati oleh societal or political polarization. Bagaimana maksudnya? Nah, polarisasi politik yang semakin meningkat ini menghasilkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan masyarakat. Adanya perpecahan-perpecahan antar kelompok politik yang berbeda
memperumit proses pengambilan keputusan, menghambat reformasi yang diperlukan, dan juga meningkatkan resiko konflik sosial. Kebijakan yang terbentuk atas dasar perpecahan ini cenderung tidak memadai dalam menangani tantangan global yang kompleks. Di poin keempat dengan jumlah 42%, ada cost of living crisis. Maksudnya adalah krisis biaya hidup yang di banyak negara ini menjadi beban besar bagi masyarakat. Inflasi yang tinggi pada saat di Indonesia saja sudah 16.000 lebih gitu. Terutama dalam harga bahan pangan, energi telah meningkatkan tekanan finansial bagi rumah tangga. Nah, tingginya tekanan bagi rumah tangga ini dapat mengurangi konsumsi untuk perumahan, pendidikan, dan juga perawatan kesehatan, dan juga memberikan tekanan tambahan pada masyarakat yang sudah rentan secara ekonomi. Poin kelima, tepatnya ada di di angka 39%, ancaman serangan siber yang semakin canggih menghadirkan resiko yang besar bagi infrastruktur kritis dan keamanan nasional. Serangan siber ini dapat mengganggu layanan vital seperti listrik, transportation, keuangan, dan dapat menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan bisnis. Gitu. Kalau kita sudah melihat di sini di Global Outlook dari nomor 1 hingga nomor 5, kita akan beralih pada skor kemerosotan ekonomi. Nah, di sini aku sudah menuliskan 3 hal. Yang pertama adalah perubahan iklim yang mencapai titik tanpa harapan. Bahkan penelitian mengucapkan bahwa kemungkinan besar kita tidak akan melampaui ambang batas untuk perubahan jangka panjang sebelum tahun 2030. Dampaknya ini akan sangat merusak, termasuk kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca yang ekstrim, dan juga penurunan produksi pangan. Ini adalah suatu ancaman yang serius dan diperkirakan berlanjut dalam jangka yang panjang, tidak hanya 2 tahun, namun juga 10 tahun bahkan lebih. Jika tidak ada tindakan yang signifikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kemungkinan besar kita akan hancur. Nah, di poin kedua adalah polaritas sosial yang meningkat gitu dan mengancam kebenaran. Hal ini akan menimbulkan perpecahan yang tajam antara kelompok-kelompok masyarakat dan berpotensi menghasilkan ketidakharmonisan, dan akan menghasilkan konflik internal yang serius. Kurangnya kesepahaman dan kerjasama antara kelompok ini dapat menghambat kemampuan kita untuk menghadapi tantangan global secara efektif, sehingga bisa mengancam legitimasi pemerintah baru dan juga bisa memicu kerusuhan. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia sendiri dengan adanya rancangan undang-undang yang akan dirancang oleh DPR, yakni mengenai undang-undang kebebasan internet, pers, dan juga akses informasi. Nah, hal ini tentunya akan merepresi kami sebagai rakyat sipil. Lalu kemudian di poin ketiga terjadi ketegangan di bidang ekonomi di antara negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah. Diperkirakan akan meningkat dalam dekade yang akan mendatang. Namun ketidakpastian ekonomi yang terus-menerus dapat meningkatkan ketegangan sosial, meningkatkan migrasi manusia, dan memperburuk masalah keamanan regional. Ini dapat mengganggu stabilitas global dan juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Slide next. Nah, Indonesia sendiri sudah punya seperti dijelaskan tadi bahwa memiliki bonus demografi di tahun ini sampai dengan puncaknya di tahun 2045 karena 70,72% populasi kami adalah usianya produktif dan generasi Z ini menyumbang 27,94% dari total penduduk yang artinya lebih tinggi daripada millennials, baby boomers, dan lain sebagainya. Namun sayangnya di tengah gempuran harapan generasi emas 2045, ada hal yang membuat cemas di generasi ini karena penghasilan rata-rata mereka hanya berkisar paling tinggi sekitar 50% di bawah 2,5 juta.
Lalu disusul dengan 20-30%, 2,5-5 juta rupiah. Ini adalah terhitung kecil, apalagi jika menilik dari spending habit mereka, biaya paling besar yang mereka keluarkan paling banyak digunakan untuk membayar hutang. Namun, keuntungan pada generasi Z ini, mereka punya kesadaran dan berakhir memiliki kebiasaan baik, yakni berinvestasi lebih awal. Dan juga jika ditilik lagi datanya, preferensi portofolio mereka itu lebih beragam daripada milenial, Gen X maupun boomers gitu. Hampir dari separuh dari mereka dari generasi Z ini berinvestasi di pasar saham. Sayangnya mereka adalah orang-orang yang instan gitu. Maka dari itu untuk investasi-investasi berjangka panjang kurang mereka perhitungkan di dalam investasi diversifikasi portofolio mereka. Untuk selanjutnya, apa aja sih yang akan kita hadapi sebagai generasi Z untuk kita ke depannya? Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global ini menyangkut seperti inflasi yang semakin meningkat, fluktuasi suku bunga, dan ketegangan geopolitik. Hal tersebut pasti menciptakan suatu lanskap keuangan yang menjadi fluktuatif. Selain itu, yang akan dihadapi generasi sekarang adalah gaji generasi yang kecil. Generasi sendiri terjebak dalam pola hidup konsumtif, di mana sekarang kan banyak sekali suatu pengaruh-pengaruh dari internet, dari ini itu kan kita juga semakin mudah untuk membeli sesuatu bisa melalui layar kaca. Nah, di sini memberikan generasi Z itu memiliki perilaku yang sangat konsumtif dan berbanding terbalik dengan gaji dari generasi Z yang cenderung kecil. Sehingga hal tersebut menyebabkan generasi Z memiliki kesulitan untuk menyisihkan dana yang mereka punya untuk berinvestasi. Selanjutnya, solusi yang telah kelompok kami berikan yaitu deposito untuk generasi Z. Yang kenapa kita memilih deposito? Yang pertama sebagai diversifikasi. Nah, deposito sendiri itu bisa menjadi fondasi yang stabil untuk diversifikasikan pada portofolio investasi generasi Z. Generasi Z pada zaman sekarang, seperti yang dijelaskan pada teman saya sebelumnya, bahwa generasi sekarang itu memiliki lebih variatif portofolio investasi. Selain itu, deposito juga memiliki mitigasi risiko dan menyediakan jaring pengaman untuk investasi jangka selanjutnya. Selain itu, deposito sendiri bisa sebagai opsi tabungan mikro dan aksesibilitas. Sebagai contoh, minimal kita menabung 10 juta, itu sudah dapat diambil pada jangka waktu bulan pertama, bulan ke-6, 12, maupun 12 bulan selanjutnya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Selanjutnya, deposito tersebut telah memiliki keamanan yang terjamin. Nah, deposito sendiri telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau yang biasa kita sebut dengan LPS. Nah, untuk kita yang ingin berinvestasi jangka panjang, deposito juga menjadi tujuan yang pas nih. Karena deposito sendiri memiliki long term wealth building, jadi cocok apabila kita mengakumulasi kekayaan dari waktu ke waktu atau dengan jangka panjang. Yang terakhir, deposito bisa menjadi tabungan yang berorientasi tujuan. Jadi apabila kita kedepannya ingin memiliki tabungan sebagai rencana perjalanan, maka kita bisa menggunakan deposito. Jadi deposito tersebut ideal apabila ditabung dengan tujuan keuangan tertentu, seperti bisa dengan dipakai untuk biaya pendidikan ataupun pada uang muka apabila ingin memiliki sesuatu. Oke, next. Oke, jadi sekarang itu ke dasar hukum ya. Jadi saat kita melakukan investasi, tentunya hal pertama yang kita cari itu dasar hukumnya ya kan. Karena kita sedang melakukan perbuatan hukum juga, jadi untuk kita lebih percaya dan yakin saat melakukan investasi itu sendiri. Dan deposit ini sendiri itu berada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jadi deposit ini ada di pasal 1, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
Jadi artinya itu jika nasabah deposit itu menyimpan uangnya dalam waktu 6 bulan, maka uang tersebut itu baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Oke, selanjutnya ada perbandingan fitur dari beberapa investasi, yaitu deposito, saham, reksadana, dan obligasi. Yang pertama ada fitur resiko. Deposito memiliki resiko yang rendah, sedangkan saham memiliki resiko yang cukup tinggi dibandingkan deposito, reksadana, maupun obligasi. Kalau reksadana itu memiliki resiko yang sedang atau middle, terus obligasi juga memiliki resiko sama dengan deposito, yaitu resikonya rendah. Yang kedua ada potensi keuntungan. Deposito, reksadana, obligasi memiliki potensi keuntungan yang rendah, sedangkan saham sendiri memiliki potensi keuntungan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya ada likuiditas. Deposito memiliki likuiditas yang cukup tinggi dibandingkan saham, reksadana, maupun obligasi. Yang selanjutnya jangka waktu. Deposito memiliki jangka waktu pendek dan panjang, sedangkan saham hanya memiliki jangka panjang. Reksadana sama seperti deposito memiliki jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan obligasi memiliki hanya jangka panjang. Yang kedua, keterlibatan investor. Keterlibatan investor di dalam deposito itu rendah, sedangkan di saham itu cukup tinggi. Kalau reksadana dan obligasi itu sama-sama sedang. Yang selanjutnya ada potensi inflasi. Dari investasi yang kita ambil di sini itu semuanya terpengaruh oleh potensi inflasi atau kenaikan bunga atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada keuntungan pajak. Semua investasi yang ada di sini bisa ada keuntungan pajaknya. Next. Today, I would like to introduce you to the best investment application, Bibit. Bibit has become to the top choice for over 10 million Indonesian who entrust their investment needs to this platform. With an average user satisfaction rating 4.7/5, Bibit has proven itself as highly esteemed application among this community. Nah, selain tantangan dalam investasi deposito, kita juga menghadapi masalah dengan metode investasi tradisional seperti deposito yang tidak menarik bagi generasi muda, khususnya generasi Z. Maka dari itu dikatakan bahwa traditional deposits don't speak Gen Z language. Metode investment obligasi sering menjadi penghalang karena proses yang rumit, akses informasi yang memang terbatas, persyaratan investasi yang minimum, dan tinggi menghambat partisipasi yang lebih luas di pasar deposito. Nah, solution from Bibit, yakni Bibit itu hadir sebagai solusi yang memang revolusioner untuk masalah ini, karena Bibit ini berhasil gitu merevolusi investasi deposito, mendemokratisasi aksesnya, dan juga memberdayakan individual untuk membangun masa depan keuangan mereka sendiri, karena ada beberapa key feature dari Bibit. Yang pertama adalah menyederhanakan investasi deposito sendiri. Karena hal ini, Bibit ini itu bisa diakses oleh halayak yang luas, termasuk Gen Z yang nggak punya literacy financial yang mendalam gitu. Yang kedua adalah di sini mereka menawarkan diversifikasi produk dengan profil risiko dan juga tujuan investasi yang bermacam-macam. Terus kemudian yang ketiga adalah manajemen portofolio yang memang otomatis, sehingga menghilangkan dan mengesampingkan kebutuhan akan keahlian keuangan yang mendalam. Lalu kemudian yang keempat adalah mereka memprioritaskan orang-orang untuk kembali belajar financial literacy. Jadi Bibit itu juga selain menyediakan platform untuk kita berinvestasi, tapi mereka juga memberikan kita pelajaran mengenai financial literacy dan juga menyediakan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman para investor ini, sehingga mereka itu bisa membuat keputusan investasi yang memang lebih cerdas
dan juga lebih terinformasi gitu. Nah, untuk traction dan juga validation-nya, Bibit sendiri itu telah mencapai beberapa penghargaan yang cukup mengesankan untuk investor dan bisa mengukuhkanlah posisinya ini sebagai aplikasi number one terkemuka dalam industri investasi. Yang pertama adalah rapid user growth karena mereka sudah mencatat pertumbuhan penggunaan yang cepat. Lebih dari 10 juta orang Indonesia trust this platform untuk kebutuhan investasi mereka. Nah, Bibit juga telah diakui memang dalam industri sebagai salah satu inovator terkemuka dalam investment dan juga menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas kontribusi dalam demokratisasi akses ke pasar keuangan. Untuk positive user review, seperti yang sudah saya utarakan dari awal tadi bahwa Bibit memiliki ulasan positif dengan rata-rata ulasan 4.7/5 dan hal ini bisa membuktikan dirinya sebagai aplikasi yang memang dihargai oleh pengguna-penggunanya. Untuk revenue growth dan profitable-nya sudah tidak diragukan lagi karena mereka mencatat pertumbuhan dan pendapatan yang signifikan dan telah menjadi profitable dalam waktu yang memang relatif singkat dengan strategi dan juga komitmen-komitmen yang tepat pada inovasi juga pelayanan mereka pada pelanggan. Bibit terus memperluas pangsa pasar dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri investment. Jadi tidak perlu khawatir nanti ketika teman-teman berinvestasi pada Bibit, karena Bibit tidak akan stuck di sini saja, Bibit akan terus memperluas pangsa pasarnya. Oke, baik. Jadi, Bibit berdiri sebagai platform investasi obligasi yang unggul dan juga Bibit ini menyediakan investasi yang juga beragam dengan beragam pilihan. Dan juga Bibit berkomitmen terhadap pendidikan keuangan. Dengan itu, rekam jejak yang kuat, proyeksi keuangan yang menjanjikan, dan strategi keluar yang menarik, Bibit siap untuk terus sukses dan kepemimpinan di pasar obligasi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2 investasi deposito. Semoga kami dapat hasil yang terbaik untuk kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.